Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima mengenai cara-cara melakukan pembaharuan KUHP bagian rekriminalisasi. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Selanjutnya yaitu depenalisasi. Depenalisasi yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dikemungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Selanjutnya, mitigering. Mitigering yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya yaitu pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Selanjutnya D. Metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan perjudian. Merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. 2. Kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini, penambahan bab baru dalam KUHP yaitu bab XX1X A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP, yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas. 3. Global. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun pidana material. Selanjutnya yaitu D. Periodisasi pembaharuan KUHP. Itu secara kronologis perubahan senambahan untuk pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukum pidana tutupan, tentang hukuman tutupan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jutu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.